Belakangan, warganet ramai-ramai menyerukan tagar kabur aja dulu di sejumlah media sosial. Nah, kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, saya malah meragukan nasionalisme kalian. Bang Frans cinta tanah air gak? Cinta. Bapak cinta tanah air gak? Pasti cinta lah. Pasti cinta. Halo Ibu. Aku mau nanya, Ibu cinta nggak tanah air? Cinta. Halo Kak. Kita mau nanya sesuatu nih. Kakak cinta tanah air gak? Pasti dong. Masnya cinta tanah air gak? Cinta. Oke, kalau berkenaan dengan bentuk-bentuk degradasi nasionalisme mungkin sudah dijelaskan dulu. Yang terlihat pada tren kabur aja dulu. Sebuah gambaran bahwa banyak anak muda. Hal ini sebetulnya sudah dijelaskan secara gamblang. Memang ada tantangan dari globalisasi juga westernisasi. Banyak mahasiswa sekarang terpapar budaya. Apakah nasionalisme itu harus dipraktikkan atau dengan hanya sebagai wacana saja? Menurut Anda, kira-kira apa sih cinta tanah air itu? Kalau menurut saya, cinta tanah air itu ialah perasaan cinta terhadap bangsanya, juga senantiasa melakukan perbuatan baik untuk kemajuan bangsa dan masyarakat sendiri. Menurut pemahaman Anda, siapa saja subjek yang terlibat dalam penanaman karakter cinta tanah air? Menurut saya, pihak yang terlibat dalam pembentukan cinta tanah air itu ada banyak pihak. Mulai dari yang pertama yaitu dari lingkungan kampus. Kenapa lingkungan kampus itu penting? Karena lingkungan kampus itu adalah tempat di mana pembentukan karakter itu dibentuk. Sudah ada beberapa kampus di Indonesia yang telah menerapkan mata kuliah untuk pembentukan karakter. Selain itu juga ada kegiatan-kegiatan seperti organisasi, seminar, dan sebagainya yang bisa sebagai pembentukan karakter. Yang kedua, tentu ada dosen. Kenapa dosen itu penting? Karena dosen tidak hanya menyampaikan materi saja, tetapi juga sebagai teladan yang baik dalam mengkritis sosial terhadap pembentukan karakter cinta tanah air. Kemudian yang ketiga ada mahasiswa. Kita sebagai mahasiswa itu harus menentukan apakah nasionalisme itu harus dipraktikkan atau dengan hanya sebagai wacana saja. Nah, caranya bagaimana itu seperti kita ikut kegiatan sosial atau peduli dengan isu masyarakat yang sedang terjadi. Kemudian selanjutnya ada masyarakat. Kenapa masyarakat ini penting? Karena masyarakatlah yang menentukan apakah bisa menciptakan lingkungan yang penuh dengan toleransi dan juga solidaritas. Dan yang terakhir tentu saja adalah pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah ini memiliki peran untuk membangun kebijakan pendidikan dan program yang menanamkan nilai bela negara dan nasionalisme secara berkelanjutan. Menurut Anda, apa tantangan yang saat ini dihadapi berkenaan dengan rasa cinta tanah air di kalangan mahasiswa? Menurut saya, tantangan utama yang dihadapi oleh kalangan mahasiswa saat ini ialah yang pertama ada globalisasi dan westernisasi. Banyak mahasiswa sekarang terpapar budaya global secara cepat, sehingga banyak nilai budaya Indonesia tersingkirkan. Yang kedua ada apatisme karena kekecewaan politik. Sebagian mahasiswa merasa dengan adanya praktik politik juga kebijakan pemerintah yang ada, mengakibatkan tidaknya keberpihakan kepada yang mahasiswa itu sendiri. Yang ketiga ada arus informasi yang tidak terfilter. Banyak media yang menyebarkan hoaks, propaganda, juga ujaran kebencian yang mengakibatkan mahasiswa sendiri tidaklah berpihak kepada negara. Yang keempat, ada lemahnya pemahaman terhadap sejarah, juga krisis identitas kebangsaan. Banyak generasi muda pada saat ini tidaklah lagi mengenal tokoh-tokoh bangsanya, juga melupakan nilai perjuangan dan nilai luhur Pancasila. Yang kelima, tekanan akademik juga ekonomi. Banyak generasi muda pada saat ini cenderung fokus terhadap survival pribadinya, sehingga melupakan aspek kebangsaan yang semakin terasa jauh. Kapan sih masalah ini terlihat? Saya sebagai mahasiswa sekaligus generasi muda dan juga pengguna media sosial tidak asing lagi dengan adanya tagar kabur aja dulu yang menjadi penanda adanya rendahnya nasionalisme substantif mahasiswa sekaligus adanya potensi brain drain untuk masyarakat. Kemudian, hashtag kabur aja dulu itu merepresentasikan sebetulnya keinginan mahasiswa dan generasi muda untuk pergi ke luar negeri mencari nasibnya yang katanya lebih baik. Akan tetapi, apakah benar hal ini menjadi solusi akan adanya persoalan-persoalan yang ada di Indonesia? Tetapi, isu-isu tersebut tidak seharusnya direspon dengan adanya hashtag atau tagar seperti itu. Akan tetapi, dengan adanya tindakan-tindakan nasionalisme yang kritis, seperti mengawasi kebijakan publik, mengkritik ketidakadilan, melawan korupsi, atau terlibat dalam advokasi kepentingan masyarakat. Akan tetapi, hal ini tidak diwujudkan. Dan nasionalisme saat ini hanya menjadi sebuah simbol. Simbol di mana? Simbol di dalam suatu instansi pendidikan, baik dengan cara hanya mengikuti upacara tanpa memaknai, kemudian hanya menyerukan jargon-jargon nasionalisme tetapi tidak diwujudkan dan tidak diimplementasikan dalam kehidupan, serta yang pertama berkata bahwa bangga terhadap identitas Indonesia akan tetapi tidak dilestarikan dan tidak dijaga dengan baik. Kenapa tantangan tersebut lebih penting untuk dibahas?
Karena menurunnya cinta tanah air membuat mahasiswa mudah terpengaruh dengan tren #kabur aja dulu, yaitu memilih pergi ke luar negeri daripada berkontribusi di Indonesia. Jika dibiarkan, negara bisa kehilangan generasi mudanya yang berpotensi. Maka isu ini penting dibahas agar mahasiswa memiliki kesadaran, kepedulian, dan komitmen untuk tetap membangun bangsanya. Bagaimana solusi untuk mengatasi tantangan nasionalisme di kalangan mahasiswa? Menurut saya solusi yang bisa memecahkan untuk masalah ini, yang pertama kita bisa mulai dengan pendidikan. Pendidikan itu memiliki dua hal yang sangat krusial, yaitu teori dan juga praktik. Yang kedua itu ada peran keluarga. Kenapa peran keluarga itu penting? Karena nasionalisme paling awal dari diri kita sendiri itu dimulai dari keluarga. Yang ketiga ada media massa. Media massa itu harus lebih proaktif dalam menanyakan konten yang bermanfaat seperti konten edukatif, juga film dokumenter, artikel sejarah, dan lain sebagainya. Coba nilai efektivitas penanaman karakter cinta tanah air di kalangan anak muda menurut Anda. Penanaman karakter cinta tanah air di kalangan anak muda didapat di dalam instansi pendidikan dan di dalam ruang kelas. Nah, menurut saya belum sepenuhnya efektif karena penanaman karakter ini hanya dimaknai sebagai suatu pelajaran yang memperkuat kognitif, bukan seperti apa yang diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, efektivitas ini itu bisa dikatakan rendah. Yang pertama, apabila mata kuliah seperti kewarganegaraan dan Pancasila tidak diimplementasikan dengan baik. Yang kedua, apabila nilai cinta tanah air ini hanya ditanamkan sebagai dogma, bukan sebagai kesadaran reflektif dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah mahasiswa cenderung untuk menghindari ruang diskusi yang bersifat kritis terhadap pengimplementasian nilai-nilai cinta tanah air. Apa dampak dari nasionalisme? Tingginya nasionalisme membuat mahasiswa lebih peduli pada negara, berani menghadapi masalah, dan memiliki rasa tanggung jawab untuk ikut menyelesaikan persoalan bangsa. Namun sebaliknya, rendahnya nasionalisme mendorong sikap apatis dan memilih menghindar dari tantangan. Yang terlihat pada tren #kabur aja dulu, sebuah gambaran bahwa banyak anak muda lebih memilih lari dari masalah negara daripada terlibat untuk mencari solusi. Sikap ini menunjukkan melemahnya rasa memiliki terhadap bangsa dan menurunnya kemauan berkontribusi dalam pembangunan. Anda bisa kasih dasar konstitusi juga yuridis yang mewajibkan negara untuk mengusahakan penanaman karakter rasa cinta tanah air, juga bagaimana masyarakat wajib untuk berpartisipasi dalam usaha tersebut. Hal ini sebetulnya sudah dijelaskan secara gamblang di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kewajiban negara dan yang kedua adalah kewajiban sebagai warga negara. Kalau kewajiban sebagai negara itu dijelaskan pada pasal 31 ayat 3 yang berbunyi, negara wajib memprioritaskan anggaran untuk pendidikan nasional yang berfungsi untuk membentuk watak dan peradaban bangsa. Dilanjutkan lagi di ayat 5-nya yang berbunyi, negara wajib memajukan iptek dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa. Ayat kelima ini menekankan fondasi karakter. Lalu untuk kewajiban warga negara dijelaskan pada pasal 27 ayat pertama, yaitu warga negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan sebagai dasar karakter disiplin dan ketaatan. Dan dilanjutkan lagi di pasal yang ketiga, yaitu setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Hal ini sebagai dasar utama penanaman cinta tanah air. Kalau tadi kita membahas dari sisi konstitusi, sekarang kita akan membahas dari aspek yuridis yang khususnya terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 1 ayat 1 dijelaskan tentang definisi pendidikan. Pada pasal 3 dijelaskan tentang tujuan pendidikan nasional. Dan ada juga pada pasal 37 ayat 1 tentang kurikulum dasar dan menengah. Dijelaskan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat salah satu poinnya adalah pendidikan kewarganegaraan. Adapun disertakan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, di mana pada pasal 4 ayat 1 dijelaskan tentang tujuan pendidikan tinggi. Dan di pasal 35 ayat ketiga dijelaskan tentang mata kuliah wajib, di mana kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah, diantaranya adalah Pancasila dan kewarganegaraan. Adapun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara atau PSDN. Undang-undang ini fokusnya adalah untuk menanamkan karakter nasionalisme dan tanggung jawab bela negara, di mana pada pasal 6 ayat 1 dijelaskan tentang hak dan kewajiban bela negara, yaitu setiap warga negara berhak dan wajib melaksanakan bela negara. Dan dilanjutkan lagi pada pasal 7 ayatnya yang kedua tentang penyelenggaraan bela negara, di mana bela negara diselenggarakan melalui salah satunya adalah pendidikan kewarganegaraan. Kalau tadi kita membahas dari sisi undang-undangnya, ternyata ada satu lagi ketetapan, yaitu dari TAP MPR nomor 18/MPR/1998 tentang konsistensi Pancasila. TAP ini menegaskan dasar ideologis penanaman karakter, di mana pada pasal satunya dijelaskan bahwa Pancasila sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah dasar negara Republik Indonesia yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara.
Dan dilanjutkan pada pasal keduanya. Ketentuan pasal 1 di atas merupakan dasar dan pedoman bagi seluruh bangsa Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.